Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya baik anak-anak, hari ini Bu Ana sebelum pembelajaran Bu Ana mau absen dulu kehadiran kalian ya. Nah sekarang Bu Ana mau absen dulu ya. Yang pertama Aji Triana, Dapa Aditya, Muhammad Iksan Maulana, Muhammad Isral Ma'ruf, Arif Alfian, Dimas Ardi, Winda Rizka, Paris, Muhammad Farel Putra, Elia Sahara, Indah Meisa Fitri, Muhammad Alfian, Sadian Riki, Siti Aprilianti, Jainul Fatah, Junior Nanda, Hervina, Kanza Sabita, Resti Rizkia, Lutfi Akmal, Siti Nur Aisyah. Ya, baik. Hari ini, salah hari ini? Nah, semuanya happy ya? Iya. Suaranya. Iya ya. Ikuti ya. Kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, ice breaking dulu. Ya, ayo semangat dong ya. Ya, semangat. Iya, semangat. Yeay. Iya, ayo semangat. Ya, satu suara. Iya. Iya, selalu semangat. Iya. Ya, biar semangat ya. Yeay. Iya, sudah semangat ya. Oke, gimana?
Sudah keluar keringatnya? Nah, kalau udah keluar keringatnya berarti semangatnya harus sudah tinggi, harus sudah keluar semangatnya ya. Semangat pembelajarannya ya. Oke, terima kasih sudah semuanya sangat bersemangat ya untuk hari ini mengikuti ice breakingnya ya. Ya baik. Setelah kita melakukan ice breaking ya, nah ibu kita langsung ke pembelajaran ya gitu. Kalau hari ini kita membahas mengenai keanekaragaman hayati ya. Nah di sini ibu akan berikan pemahaman awal pada kalian ya. Nah ini mengenai tentang keanekaragaman hayati ya. Nah ibu akan silakan kalian amati ya untuk gambar yang sudah ibu siapkan ya. Nah di sini kalian coba selain memperhatikan gambar yang sudah ibu amati ya, kalian coba mengamati teman-teman yang ada di kelas kalian ya, wajah-wajah teman kalian ya. Nah kenapa sih wajah-wajah teman kalian dalam satu kelas ini yang adanya sebuah perbedaan ya. Nah kenapa Farel dengan Ihsan itu adalah berbeda ya. Nah gitu. Kenapa bisa berbeda? Ada faktor apakah ya? Nah terus di sini kalian silahkan mengamati satu sama lain ya dengan temannya. Kenapa ada sebuah perbedaan ya? Nah di sini ketika sudah kalian mengamati ya, nah di sini kan ada nih contohnya gambarnya ya, beberapa manusia yang memiliki wajahnya berbeda ya. Nah di sini kalian setelah kalian mengamati ya, nah coba ibu akan berikan pertanyaan pematik ya. Nah pertanyaan pematiknya itu adalah sebutkan struktur organisasi kehidupan yang sudah kalian pelajari ya. Nah jadikan sebelum kita menjadi sebuah organisme baru ya dalam kehidupan itu makhluk hidup itu berasal dari struktur ya yang sangat kecil ya. Nah di sini coba kalian sebutkan nih struktur organisasi kehidupan yang sudah kalian pelajari ya. Silahkan Lutfi. Yang pertama ada molekul, ada organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Iya ya. Nah itu ya struktur organisasi dalam kehidupan yang sudah kalian pelajari itu berawal dari molekul ya, itu berasal dari molekul atau DNA berasal dari berbagai macam sumber makanan yang dimakan dan dibentuk menjadi sebuah sel ya. Nah sel tersebut tadi yang sudah dijelaskan oleh Lutfi itu dia berkumpul membentuk sebuah jaringan ya. Nah jaringan itu berkumpul membentuk sebuah organ, dan organ bentuk sebuah sistem organ, di mana sistem organ ini adalah berfungsi menurut fungsinya masing-masing ya. Itu terus setelah organ jadi sebuah organisme baru ya yang menciptakan sebuah organisme dalam keanekaragaman hayati ya, yaitu berbagai macam jenis makhluk hidup yang beragam ya. Nah yang kedua itu adalah coba kalian lihat wajah teman dalam satu kelas. Mengapa setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Nah coba sekarang kalian amati nih ya, kenapa sih bisa adanya ciri-ciri atau karakteristik
karena faktor genetika. Nah, terus kenapa bisa faktor genetika itu menyebabkan adanya sebuah perbedaan ya? Karena di sini dalam sebuah tubuh organisme ya, sebelum membentuk organisme baru ya. Nah, itu sebuah gen itu terdapat pada kromosom dalam tubuh makhluk hidup ya, yang menyebabkan adanya sebuah perbedaan ya, perbedaan sifat ya, terus karakteristik, ciri-ciri ya. Contohnya kan seperti antara Dita ya dengan Winda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Karena apa? Karena adanya faktor genetik. Terus yang ketiganya, mengapa kita perlu melestarikan berbagai keanekaragaman hayati? Ya, silakan. Siapa Ida ya? Karena dengan adanya keberagaman makhluk hidup hayati membantu kita untuk menciptakan ekosistem yang seimbang, di mana dengan adanya keseimbangan tersebut kita dapat sangat diuntungkan dalam berbagai hal. Iya, ya baik ya, itu menurut Indah ya. Nah, jadi dengan ketiga pertanyaan ini saling berkaitan ya, anak-anaknya sangat berkaitan. Pertama, makhluk hidup itu dibentuk dalam sebuah sel ya, menjadi organisme baru dengan berbagai variantasi atau berbagai karakteristik yang berbeda-beda ya, berbagai macam jenis yang berbeda ya. Nah, ini mengakibatkan adanya tadi sebuah keanekaragaman makhluk hidup ya, karena adanya faktor gen itu mengakibatkan ya keanekaragaman dalam makhluk hidup ya, gitu. Seperti contohnya ya, nah ada bunga ya, bunga mawar. Bunga mawar itu kan berbagai macam jenis warnanya, tetapi dia masih dalam satu jenis atau satu gennya, bunga mawar, cuman dia berbeda warna ya, tapi masih dalam satu spesies ya. Nah, itu. Terus selanjutnya ya, kalian silahkan dibuka ya LKPD yang sudah Ibu berikan ya ke kalian. Nah, di situ kalian perhatikan ya, ini ada kaitannya, hubungannya dengan nanti pembelajaran ya yang akan kita lakukan ya. Jadi hari ini itu kalian silahkan untuk lebih memahami materi keanekaragaman hayati dan pelestariannya ya. Silahkan kalian lihat di LKPD, di situ ada link ya atau barcode yang harus kalian scan di HP kalian masing-masing untuk melihat ya atau mendalami pemahaman materi kalian mengenai keanekaragaman hayati dan pelestariannya ya. Nah, silakan di situ kalian boleh di-scan ya. Boleh di-scan, kalian pelajari untuk materi keanekaragaman hayati ya. Nah, situ scan. Nah, silakan kalian pelajari dan amati ya. Nah, dibaca dulu ya, dibaca dulu, kalian literasi dulu apa sih ya lebih mendalam mengenai materi keanekaragaman hayati dan pelestariannya ya. Iya. Kalian ini ya, untuk kalian pelajari, dilihat ya materinya ya, dibaca dulu yang dimaksud dengan
Oke, silahkan ya dilihat ya, dipelajari. Ya, videonya silahkan dibuka ya. Nah, setelah itu nanti kalian ya kalau sudah mempelajari materinya ya. Nah, untuk pemahaman awal kalian silahkan kalian buka ya pertanyaan yang sudah di-share di Google Classroom ya. Nah, linknya silahkan kalian dibuka linknya ya. Nah, soal uraian esai ya, soal uraian esai. Terus kalian silahkan diisi ya. Ya, silahkan kalian isi untuk pertanyaannya ya. Setelah kalian mengamati pembelajarannya, kalian baca dulu ya materinya, terus videonya kalian putar ya, lalu kalian silahkan dijawab pertanyaannya ya yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Ya, sudah? Iya. Oke, 5 pertanyaan itu ya, silahkan kalian dijawab ya. Ya, mana sudah selesai untuk pertanyaannya? Ya, pertanyaannya silahkan benar-benar ini ya, dibaca ya. Ya, kelas. Ya. Kelas 10 isinya kelas 10 ya, kalau untuk pengisian kelas 10. Ya. Ayo. Ya, kalau udah selesai untuk pertanyaannya yang sudah kalian jawab ya. Nah, di sini coba kalian sebutkan ya, itu pertanyaan yang sudah kalian jawab ya, itu. Oke, kalau sudah selesai silahkan dikirim ya, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Iya, oke, kalau udah udah diisi 5 pertanyaan untuk pemahaman awal kalian, itu boleh langsung
kirim ya. Dan lanjut kita ke pembelajaran selanjutnya ya. Iya. Ya, oke, sudah? Ya, baik. Kalau sudah selesai ya, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Jelas semuanya pertanyaannya? Iya, ya. Oke, kalau sudah boleh kalian kirim langsung ya untuk jawabannya ya. Ya, baik. Tinggal 2 menit lagi ya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan soalnya ya. Soal pemahaman awalnya ya. Kalian silakan di 2 menit lagi Ibu kasih waktu ya. Ya, baik. Waktunya sudah habis ya. Ya, waktunya sudah habis. Boleh silahkan dikirim untuk jawabannya ya. Nah, dari kalian mempelajari sebuah materi yang sudah kalian lihat ya, yang udah Ibu share linknya ya. Apakah di situ kalian ada pertanyaan ya? Nah, oke. Izin bertanya. Oh iya, baik. Siapa namanya? Arif ya. Iya. Menurut Ibu, apa saja yang manfaat untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Iya ya. Tadi Arif sudah sudah membaca ya. Keanekaragaman hayati itu sangat beragam ya. Sangat beragam dan ada nggak sih manfaatnya ya gitu ya. Jadi manfaat keanekaragaman hayati ini bagi kehidupan yaitu adalah sebagai sumber daya ya, sumber daya manusia yang benar-benar sangat dibutuhkan ya. Contohnya misalkan manfaatnya sebagai pangan ya, sebagai pangan itu kan berarti bisa kalau misalkan keanekaragaman pada flora atau tumbuhan ya. Nah, pangan itu kan sebagai sumber makanan pada makhluk hidup ya. Sebagai manfaatnya apa lagi? Manfaatnya sebagai sumber pakan ya, yaitu misalkan contohnya adalah berbagai macam jenis misalkan kayu jati
Kurang keras Bita? Apa itu contoh keanekaragaman tingkat gen? Iya, contoh keanekaragaman tingkat gen. Coba ada yang bisa menanggapi? Ya, Bita bertanya contoh apa saja sih contoh keanekaragaman tingkat gen tadi yang sudah Ibu jelaskan di pemahaman awal. Ya, ada yang bisa menanggapi? Beri tanggapan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Iya, ayo, iya, Dimas. Perbedaannya bentuk wajah dan hidung. Perbedaan bentuk wajah dan hidung. Nah, terus ada lagi enggak yang mau menanggapi? Terima kasih Dimas ya. Ada lagi yang mau menanggapi dari pertanyaannya Bita? Contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Iya. Siapa? Oh ya, oke, silakan. Arif ya. Perbedaannya sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Perbedaan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ya. Nah, sekarang Arif bisa nggak memberikan contohnya karena Bita mau mau contohnya ya. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen itu seperti apa? Ayo. Ya, ada yang menanggapi? Ya, nih. Iya, nih misalkan contohnya ya. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen ya. Nah, tadi ciri-cirinya sudah ditanggapi oleh Dimas dan Arif ya. Nah, adanya sebuah perbedaan sifat dan karakteristik. Terus adanya perbedaan bentuk ya. Nah, ini mengakibatkan adanya sebuah keanekaragaman pada makhluk hidup ya. Contohnya apa? Kita ingin diberikan contohnya ya. Nah, contohnya misalkan pada tumbuhan padi ya. Nah, tumbuhan padi itu kan jenisnya banyak ya. Nah, ada misalkan padi yang berjenis padi rijolele, terus di sini juga ada yang berjenis padinya adalah padi atau beras merah. Nah, di sini jika kalian amati ya, ada beberapa perbedaan yang membedakan karakteristik dari padi tersebut ya. Nah, perbedaannya apa ya? Perbedaannya bisa dilihat dari tadi, misalkan dari bentuk warnanya ya. Nah, dari kucing ya. Nah, apa saja kucing yang kalian ketahui? Jenis kucing yang kalian ketahui? Iya ya. Kucing Persia, terus Angora ya. Tapi dia masih dalam satu spesies ya. Nah, baik. Semuanya pertanyaannya yang tadi sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini ya, yaitu pertama adalah setelah kalian bisa memahami ya materi keanekaragaman hayati dan pelestariannya ya, maka dari situ peserta didik mampu menjelaskan pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati ya. Bagaimana sih kita melestarikan keanekaragaman hayati itu seperti apa? Coba, ada yang menanggapi? Melestarikan ya. Nah, kita kan harus patut melestarikan sebagai kita makhluk hidup juga ya. Patut melestarikan makhluk hidup yang lainnya ya. Nah, dengan cara apa ya? Nah, dengan cara misalkan kita apa? Iya, apa Dit? Iya, menghentikan perburuan liar. Terus apa lagi Farid? Tidak menebang pohon sembarangan. Iya, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu adalah cara kita untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup
terancam kepunahannya ya. Maka dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa membuat atau mampu membuat karya yang menunjukkan ajakan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dalam bentuk sebuah poster ya. Nah, jadi Ibu akan berikan ya LKPD-nya ke kalian masing-masing ya. Per kelompoknya sudah dibentuk ya. Nah, silakan kalian duduk berkelompok masing-masing ya. Satu kelompoknya itu berjumlah 4 orang ya. Nah, silakan di situ LKPD-nya dipelajari ya, LKPD-nya. Nah, sini perhatikan dulu ya. Ibu akan menjelaskan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Ya, silakan yang duduknya belum bergabung digabung dulu sama kelompoknya ya. Nah, nih jadi di situ kalian cara pengisiannya ya Ibu sudah berikan link ya. Jadi pengisiannya kalian di ini ya, Worksheet ya. Nah, di aplikasi Worksheet linknya tinggal kalian klik ya. Terus kalian diskusi bareng-bareng ya. Judul poster yang akan kalian nanti buat ya. Nah, di situ mengenai posternya adalah ajakan menjaga pelestarian keanekaragaman hayati ya. Nah, setelah itu kalian buka halaman kedua ya. Halaman kedua itu yang diisi adalah judul proyeknya ya. Nah, judul proyeknya misalkan kalian mau membuat sebuah poster ajakan mengenai pelestarian keanekaragaman hayatinya, misalkan dengan cara kalian menanam kembali pohon ya, berbagai macam pohon dengan adanya kalimat ajakan ya gitu. Nah, terus selanjutnya di bawahnya itu kalian isi pertanyaan mendasarnya ya. Nah, pertanyaan mendasarnya terkait dengan proyek. Setelah itu isi juga di situ perencanaan alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk pembuatan poster, misalkan contohnya kalian mau pakai HP atau mau pakai laptop. Terus aplikasinya kalian mau pakai Canva atau mau aplikasi lain ya. Nah, terus di sini dituliskan perencanaan alat dan bahannya. Selanjutnya kalian tuliskan jadwal pembuatan proyeknya ya. Nah, jadwal pembuatan proyeknya dituliskan ya, ada hari, tanggal, waktu dan tempatnya ya. Setelah itu ada panduan perencanaan proyeknya ya. Dan selanjutnya adalah tampilan sketsa proyeknya ya. Jadi nanti kalian untuk tahapan ini ya perencanaan dulu ya, merencanakan sketsa posternya ya, jadwal pembuatannya ya, terus pencetakan posternya. Nanti pencetakan posternya kalian cetak dengan ukuran A3 ya, A3 ukurannya. Nah, kalau hasil desainnya sudah selesai, itu boleh kalian hasilnya pilih ke Google Classroom ya. Tapi untuk sekarang kalian isi dulu LKPD perencanaan pembuatan posternya di LKPD link worksheet yang sudah Ibu share ya. Silakan dibuka, terus kalian bisa edit di situ ya. Ya, bisa edit di situ. Terus untuk yang di sininya juga boleh kalian diisi ya. Ya, di lembar kertasnya boleh kalian isi. Ya, baik, silakan berdiskusi ya. Kalian mau buat judul Alfian, kamu di mana kelompoknya?
biar mudah diskusinya. Oke ya, gitu ya. Elia, nah 4 orang ya. Dimas, iya, oke. Terus Maris, iya. Terus Anda mana kelompoknya? Baru 3 ya. Terus untuk kita, oh 2 orang ya yang tidak hadir ya hari ini. Oke, baik, silakan kita ya di apa namanya, diedit ya untuk di sebelah sininya worksheetnya ya, di situ diisinya ya yang APD-nya ya. Sama di sini juga boleh nih ya. Ya, ini Bapak. Ya, oke. Ya, silakan berdiskusi ya anak ya. Ada yang mau tanyakan apa? Masing-masing siswanya kalau Oh iya, baik. Untuk cara pengirimannya ya boleh satu kelompok satu itu aja karena kan ini diskusi ya, gitu ya. Jadi pengiriman tugasnya satu kelompok ya satu laporan ya, gitu. Jadi nanti kalian dipresentasikan nih sudah sejauh mana ya perencanaannya ya. Iya. Oke, silakan Ibu kasih waktu ya untuk diskusinya ya. Ya, 15 menit ya diskusinya ya, harus selesai ya. Iya, oke ya. Boleh juga kalian cantumkan infografis di posternya ya. Infografis misalkan jumlahnya keanekaragaman hayati pada jenis flora ini itu berapa sih di Indonesia ya. Boleh disisipkan atau dicantumkan infografisnya ya. Selain kalian apa namanya membuat kalimat persuasif atau ajakan, boleh dicantumkan infografisnya ya di dalam sebuah poster tersebut ya. Jika ada nanti ada yang kesulitan atau yang mau ditanyakan, boleh ya panggil Bu Ana ya. Iya, oke, silakan boleh diskusi ya. Iya. Baik, ini diskusi ini berapa kelompok? 3 orang. Aji di sini kelompoknya. Iya, ya silakan. Ada yang kesulitan atau gimana? Tidak ada? Iya, oke. Silakan di ini ya didiskusikan ya. Judul proyeknya, proyek posternya mau apa ya? Tapi harus berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati ya. Posternya. Ayo Aji diskusi ya sama Rizky ya. Diskusi sama Rizky. Ada suara enggak? Ada. I love you, babe. Ya. Ya, jangan lupa jadwalnya ya, jadwal pembuatannya ya, jadwal pembuatan proyeknya. Ya, baik, waktu diskusi tinggal 5 menit lagi ya. Ya, tinggal 5 menit lagi. Setelah itu LKPD-nya kalau sudah diedit di worksheet-nya, silakan
langsung dikirim dan nanti dikonfirmasikan ya sudah seberapa mana perencanaannya ya. Ya, diisi langsung di sini, terus ininya buat kamu konfirmasi nanti presentasi di sini. Ya, diisi. Jadi di sini juga harus ya. Di gagasan berarti hari ini kan tanggalnya. Ya, gitu ya. Ini tuh kalian cari gagasannya ya. Coba Ibu lihat judul. Nanti di sini ya kalimat ajakannya sudah di ini belum? Di sini di deskripsi proyeknya, rancangan proyeknya ya. Jadi rancangan proyek ya sama deskripsi proyeknya itu diisi mengenai ajakan apa. Nah, kalau ini silakan tuh kalian lihat ya. Ini juga adalah berbagai macam floranya ya. Nah, bisa dijadikan referensi buat kalian ya. Iya, yang ini kan untuk nanti hari Kamis itu harus sudah selesai posternya ya. Jadi itu jadwalnya ya. Itu berarti di sini hari apa nih kamu membuat ide dan gagasan? Ya, ini terus apalagi? Mengumpulkan alat dan bahan. Nah, berarti dia mau hari apa nih? Mau besok ya? Perencanaan proyeknya kan di luar jam pelajaran kalian ya, untuk kalian apa namanya proyeknya ya, pembuatan proyeknya ya. Buat posternya mau hari apa? Boleh, nggak apa-apa ya. Jamnya jam berapa mau buatnya ya? Misalkan sepulang sekolah boleh ya. Yang lainnya juga dong, yang belum ya. Apa? Di sini misalkan membuat poster tentang pelestarian burung cendrawasih. Nah, contohnya ya. Deskripsi proyek ya. Deskripsi proyek berarti di sini tentang pelestarian burung cendrawasih ya. Ya, jadi kayak kalimat ajakannya mau seperti apa gitu ya. Kalimat ajakan nanti yang akan kalian cantumkan di posternya ya gitu. Iya, ini rancangan proyeknya pelestarian. Ya, ini tadi pelestarian burung cendrawasih ya. Nah, di sini baru kalimat ininya, ajakannya ya. Rancangan proyeknya membuat poster tentang pelestarian burung cendrawasih. Nah, nanti kalimat ajakannya boleh kalian ditaruh di sini nih, di sketsa proyeknya ya. Gitu, di sketsa proyeknya boleh kalian cantumin. Misalkan mana nih? Di worksheet tadi mana? Yang di worksheetnya. Yang di worksheetnya di sini kalian sketsa proyeknya, proyek posternya. Misalkan di sebelah tengahnya itu mau dicantumkan judul gitu. Terus di sebelah sininya kalian mau ada sisipkan gambar apa, itu dikasih keterangan ya gitu. Iya, di sini poster ya, tuh sketsanya ya.
jelasin. Terus pakai aplikasinya yang mau digunakan apa, ya? Itu kan rancangan proyek ya, di situ. Kalau deskripsi itu kamu ditulis kalimat ajakannya apa di sini, ya? Kalimat ajakan untuk pembuatan posternya apa? Nah, baru di sini rancangan proyeknya dijelasin. Aplikasinya pakai apa, ya? Gitu. Iya, gitu. Boleh di situ, ya? Ya, Dimas. Ya. Untuk Dita dan Zainul, ya. Tapi ininya udah enggak? LKPD-nya, worksheet-nya udah diisi? Ini belum ya, panduan perencanaan proyeknya. Ini yang tulis ya, deskripsi proyeknya kamu misalkan pakai poster ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat ya, sesuai dengan bentuknya ya. Nah, jadi kalau rencana proyek itu kalian misalkan mau pakai apa, yang aplikasinya kayak apa, nah sini ya. Langsung pilih saja kirimnya ya. Ya boleh ya, atau perwakilan dua aja nggak apa-apa ya. Ya silakan ya. Nah, gambarnya mau di mana ya? Ini gambar. Udah jadi proyek, gambar proyek. Kalimat ajakannya di mana ya? Ya, ayo silakan Arif ya. Ini Arif sudah selesai nih ya. Judul proyeknya silakan Arif. Maju ya. Boleh maju untuk perwakilan saja ya. Silakan Arif sini ya. Ya, boleh dijelasin nih untuk judul proyeknya ya. Judul proyeknya yang mau Arif kerjakan poster apa ya? Ya. Ya, ayo silakan Arif. Nah, ini udah Ibu tampilin ya hasil dari pengerjaan LKPD. Ini dulu ya. Kelompoknya dulu sebutin siapa aja ya. Enggak apa-apa ya. Ada siapa aja kelompoknya? Ya, terus untuk judul proyeknya apa? Oke, ayo lestarikan keanekaragaman hayati ya. Nih, terus untuk perencanaan alat dan bahannya. Tanpa banyak bahan yang dibutuhkan ya kita sampai. Iya, suaranya ya biar yang lainnya juga kedengeran ya, Arif ya. Nah, di sini Arif sudah mencantumkan tanggal dan waktunya ya. Ya, tanggal dan waktunya ya, sudah mencantumkan. Seperti yang bisa dilihat, tanggal dan waktu yang saya cantumkan di berdasarkan itu ada dua waktu, misalkan dari jam 10 sampai jam 11, dan itu kami akan perkirakan. Ya. Oke, ini sudah terjadwal ya, Arif ya. Ya, baik.
proyek kami proyek ini ditujukan untuk para pembaca atau yang melihat poster ini agar lebih memperhatikan dan membantu dalam hal pelestarian hayati sehingga kita dapat memahami dan juga keanekaragaman hayati bersama-sama. Ya, rancangan proyeknya? Di sini kami ingin membuat sebuah proyek keberagaman hayati dalam bentuk poster. Dalam poster ini kami akan menampilkan atau Oh iya, menunjukkan sini ya. atau beberapa hal mengenai proyek ini. Contohnya, satu, adanya berbagai jenis atau macam hewan dan tumbuhan, baik herbivora ataupun karnivora. Dua, manfaat untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ya, ini untuk nanti rancangan proyeknya ya. Nah, di sini sketsa proyek posternya. Jelasin aja ya Bu. Dijelasin aja di situ ya. Di atasnya akan kami beri judul seperti biasa, dan untuk hiasan-hiasannya kami akan memberikan seperti ornamen bunga, daun, dan lain-lain. Iya, oke. Baik, itu aja ya konfirmasinya. Cukup ya untuk perencanaan proyeknya ya. Yang nanti hari Kamis itu proyeknya harus sudah dicetak dan dipresentasikan hari Kamisnya ya. Oke, tepuk tangan ya semuanya. Ya, oke. Baik, silakan perwakilan kelompok yang lain ya. Perwakilan kelompok yang lain. Ada yang sudah mengirimkan? Ya. Ya, ayo. Ya udah nanti gue. Ya, silakan kelompok Dimas, ayo. Ya, kelompok Dimas, silakan. Ini mah satu orang juga ikut. Sudah dikirimkan? Sudah di finish? Sudah. Sudah ya? Oke, Arif Dimas. Nah, ini adalah Dimas nih ya. Maju sini. Oke. Ya. Nah, ini nama kelompoknya silakan disebutin. Oke, jadi sebenarnya ada kelompok dua dalam jabatan 4 orang, namanya ada Dimas, anggotanya ada Dimas Adi, itu saya, Adit, ada Winda dan juga Adel. Nah, ya. Terus di sini Oke, jadi untuk judul proyek posternya apa? judul proyek poster yang akan kita buat yaitu adalah ayo kita melindungi flora dan fauna yang sudah terancam punah. Iya, oke. Terus alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita gunakan atau yang kita perlukan adalah koneksi internet itu paling utama, handphone ataupun laptop dan juga komputer, software ataupun aplikasi ataupun website Canva dan juga waktunya. Ya. Oke, baik. Jadwalnya sudah disusun ya? Sudah disusun. Sudah selesai jadwalnya. Silakan dikonfirmasi jadwalnya untuk jadwal yang pertama. Oke, jadi mencari ide dan gagasan pembuatan proyek poster pelestarian keanekaragaman hayati di hari Senin di hari Senin tanggal 22 bulan 1 tahun 2024. Ya. Waktunya jam 8 di tempat kelas. Ya. Terus yang kedua. Perencanaan dan desain proyek pembuatan poster pelestarian keanekaragaman hayati harinya hari Senin tanggal 22 bulan 1 dan tahun 2024. Ya. Jam setelahnya itu jam 9 di kelas. Ya, oke. Dan Dan pengumpulan alat dan bahan proyek pembuatan pelestarian keanekaragaman hayati sama aja kayak tadi, di jamnya jam 10 jam istirahat di tempatnya kelas 3. ya, oke. Baik. Setelah itu ini sudah ya untuk evaluasi proyek itu hari Kamis ya, dan pengumpulannya serta presentasinya ya. Nah, ini panduan perencanaan proyeknya silakan dibacakan Dimas. Untuk deskripsi proyeknya yang kita lakukan adalah pembuatan poster ajakan untuk menjaga dan melindungi flora fauna yang terancam punah yang ada di dunia ini. Gimana caranya kita dari poster tersebut kita bisa memberitahu kepada banyak orang kalau kita harus sadar lah bahwa flora dan fauna yang ada di dunia kita ini sudah banyak terancam punah. Iya, oke. Baik ya. Nah, silakan dijelaskan
sketsanya nanti proyeknya? Sketsa proyeknya yang di sini pasti aja ada judulnya yang sudah saya sebutkan tadi, dan di sini ada shape-nya atau elemen-elemennya, gambar-gambarnya dan ornamen-ornamennya di bawah, di bagian bawah, dan juga angkanya. Iya, oke. Baik, sudah rencananya sudah siap ya? Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 5, tepuk tangan. Ya. Iya, baik. Untuk yang perencanaan proyek selanjutnya, ya. Nah, ini Ibu harapkan kalian sudah semuanya finish ya, sudah semuanya finish ya, sudah dikirim semua perencanaan proyeknya, tinggal kalian nanti dibuatkan ya, jadwalnya sudah harus sesuai ya, sesuai dengan waktu dan schedule yang sudah direncanakan ya. Oke, baik. Kalau misalkan kalian sudah finish semua ya, sudah dikirim semua LKPD-nya ya. Nah, tadi baru ada 2 kelompok ya yang sudah mempresentasikan hasil dari perencanaan proyeknya ya. Ibu harapkan semuanya itu sudah direncanakan. Ibu tanya ke kelompok Lutfi ya. Lutfi, perencanaan proyeknya bagaimana? Sudah sampai ke tahap penjadwalan? Sudah ya, sudah perencanaan untuk judul proyeknya. Coba dibacakan untuk siapa kelompoknya Lutfi? Untuk judul proyeknya itu adalah Burung Cendrawasih. Burung cendrawasih. Terus apa lagi? Deskripsinya ya. Nah, sini ya, alat dan bahannya yang digunakan sudah dicantumkan? Sudah ya. Nah, terus deskripsinya ini coba dibacakan. Untuk deskripsi proyeknya itu tentang pelestarian burung cendrawasih. Kalimatnya seperti ini. Ayo kita beramai-ramai melestarikan atau menjaga burung cendrawasih agar tidak punah. Iya, oke. Tangan buat kelompoknya Lutfi ya. Iya, oke. Kelompok 4. Coba Ibu tanya kelompok 4 ya. Kelompok 4 coba Ibu pengen tahu judul proyeknya apa? Ya, judul proyeknya apa? Ayolah maju, ayolah mulai akar untuk masa depan yang lebih hijau. Iya, oke ya. Terus yang kelompok 5. Kelompok 5 Nanda. Ya.
Ya, next ya. Terima kasih. Ya.